melenyapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja dengan memakai alat yang mematikan. Macam-macam pembunuhan yaitu ada 3 macam, yaitu dengan sengaja, seperti sengaja dan tersalah. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya untuk mematikan seseorang. Yang kedua, seperti disengaja. Pembunuhan yang seperti sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, mungkin sekali untuk main-mainan, misalnya dengan sengaja memukul orang lain dengan cambukan ringan atau mister, akan tetapi yang terkena pukul atau mungkin yang terkena pukul itu tiba-tiba mati atau meninggal. Yang ketiga, pembunuhan bersalah, yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa dimaksud sama sekali. Misalnya seorang pemburu ingin menembak burung tetapi terkena orang yang lewat. Hukum bagi pembunuhan tanpa hak atau pembunuhan yang disengaja. Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja adalah qisas. Artinya si pembunuh harus dibunuh juga sebagaimana dia membunuh orang lain. Dan yang kedua, pembunuhan seperti disengaja. Hukuman bagi pelaku yang pembunuhan tersebut. Pembunuhan seperti disengaja, tidak disengaja, atau diqisas, melainkan diwajibkan membayar diat mukhalazah atas keluarga yang terbunuh dan dibayar secara berangsur kepada keluarga terbunuh selama 3 tahun, seperti tahun dibayarnya sepertiga. Ketiga, pembunuhan tersalah atau tidak sengaja. Pembunuhan karena keliru atau tidak sengaja dalam bahasa Arab disebut alul al-khata, yang dalam ilmu fikih disebut sebagai seseorang yang melakukan tindakan mubah, seperti latihan menembak atau berburu namun ternyata ia salah sasaran. Pembunuhan tersalah dikisaskan, melainkan diwajibkan membayar diat mukhalafah denda ringan yang harus dibayar oleh keluarga pembunuh karena keluarga terbunuh bayaran yang dilakukan selama 3 tahun atau sepertiganya. Larangan membunuh Islam menerapkan hukum yang begitu Saya di sini ingin menjelaskan tentang qisas. Pengertian qisas. Qisas adalah hukumnya yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan cara membalas perbuatannya secara setimpal. Misalnya, jika pelaku membunuh, maka hukumnya adalah dibunuh. Atau jika pelaku memotong anggota tubuh, maka hukumannya adalah dipotong anggota tubuh. Hukum qisas sebagai bentuk hukuman bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penghilangan manfaat anggota tubuh badan diisyaratkan dalam Islam. 3. Macam-macam qisas. Berdasarkan pengertian dan hukum qisas yang telah diterangkan di atas, maka qisas terdiri dari 2 macam, yaitu 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya yang tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, qisas anggota badan, yakni qisas bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat fungsi anggota badan. Yang keempat, syarat-syarat qisas. 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, artinya orang jahat. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak dari terbunuh.
Orang-orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang-orang yang membunuh atau tidak lebih rendah. Seperti Islam, dengan Islam mereka merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Yang kelima, kisos. Itu dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, anggota badan dengan anggota badan, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan sebagainya. Apabila sekelompok atau beberapa orang secara bersama. Yang kelima, pembunuhan oleh massa. Apabila kelompok atau beberapa orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka, para pembunuh, harus dikisos. Hal tersebut berdasarkan pendapat Umar bin Khattab, dan dia sendiri pernah melaksanakan hukum bunuh tersebut terhadap beberapa orang yang secara bersama-sama telah membunuh seseorang di tempat sunyi. Yang ketujuh, hikmah kisos. Hukum kisos, baik jiwa ataupun kisos anggota badan, dapat menimbulkan pengaruh positif, antara lain: 1. Dapat memberikan pelajaran pada kita bahwa neraca keadilan harus ditegakkan, betapa tinggi nilai jiwa dan tubuh manusia sebagai penggugur dosa bagi pelaku kejahatan. Yang ketiga, dapat memelihara keamanan dan ketertiban dengan adanya ancaman kisos, mendorong orang untuk berpikir lebih jauh bila ada niat untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Yang keempat, dapat mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Baik, sekian, terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan tentang diat. Pengertian diat. Diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak yang terbunuh. Diat berlaku atas perbuatan pembunuhan atau melukai atau menghilangkan manfaat anggota badan. Sebab ditetapkan dia diwajibkan membayar atas pihak yang pembunuh dengan sebab: yang pertama, dimaafkan oleh pihak keluarga terbunuh, maka tidak berlaku kisos, mereka wajib memberikan diat kepada keluarga terbunuh. Yang kedua, pelaku pembunuhan ini lari akan tetapi sudah diketahui dengan jelas identitasnya. Yang ketiga adalah diat bagi pembunuh yang lari dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Dan terakhir adalah sukar melaksanakan kisos, yaitu perbuatan melukai anggota tubuh. Terus yang macam-macam dan contoh-contoh kisos. Macam-macam kisos. Maksud saya ada macam-macam dan contoh diat. Diat ada dua macam, itu diat berat, mughalladho, dan diat ringan, mukhaffafah. Diat mughalladho ialah harus membayar dengan 100 ekor unta terdiri dari 30 ekor hikoh, unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor jazaa, unta berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor khilfa, unta betina yang bunting. Diwajibkan kepada yang pertama pembunuh yang melakukan dengan sengaja, tapi kemudian dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Pembunuhan seperti disengaja. Diat mughalladho ada pada pembunuhan seperti disengaja wajib bayar oleh keluarga pembunuh dan berlangsung selama 3 tahun, setiap tahun dibayar sepertiganya. Yang ketiga, pembunuhan di tanah haram atau pada bulan-bulan harari, atau pembunuhan terhadap muhrim pembunuh. Habis itu niat mukhaffafah. Diat mukhaffafah berupa 100 ekor unta terdiri dari 20 ekor hikoh, 20 ekor unta jazaa, 20 ekor unta labun, 20 ekor ibnu labun, lalu 20 ekor unta makhot. Dia mukhaffafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah dibayarkan oleh keluarga pembunuh dan berlangsung sama 3 tahun selama sepertiga tahun. Diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota tubuh. Ketentuan diat kejahatan menganiaya, yaitu melukai atau memotong anggota tubuh adalah sebagai berikut. Wajib membayar 1 diat penuh apabila memotong anggota tubuh. Yang kedua, tangan, kaki, hidung, dan telinga, mata dan lidah, bibir, tempat keluarnya bicara, penglihatan atau pendengaran, dan semua laki-laki. Wajib membayar setengah diat apabila memotong salah satu dari anggota tubuh yang dua-duanya, 1 kaki, 1 tangan, 1 telinga, dan sebagainya. Yang C, wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota tubuh, antara lain melukai kepala sampai ke otak atau melukai badan ke perut. Dan yang D, wajib membayar diat berupa: yang pertama, 15 ekor unta bagi sampai terkelupas kulitnya sampai ke tulang. Yang kedua, 10 ekor unta bagi luka yang mengakibatkan putusnya jari-jari tangan maupun jari kaki. Yang ketiga adalah 5 ekor unta bagi luka yang kena sayat gitu, kayak kena
luka, pisau. Habis itu hikmah diat. Dalam ketentuan-ketentuan denda atau yang biasa kita sebut diat terhadap tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan tergantung hikmah yang sangat besar sebagai alat untuk mencegah pertumpahan darah dan sebagai obat hati dari rasa dendam. Oke, sekian dari saya. Saya di sini akan menjelaskan kifarat. Kifarat yang pertama, pengertian dari kifarat. Kifarat adalah sejenis denda yang wajib dibayar oleh seseorang apabila telah melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kifarat adalah sebagai tanda bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kifarat pembunuhan. Agama Islam sangat melindungi jiwa. Tidak boleh menumpahkan darah tanpa sebab-sebab tertentu. Sesuai dengan ajaran agama Islam, untuk seseorang yang membunuh orang lain, maka ia harus menyerahkan diri untuk dibunuh atau dia membayar diat. Maka dia diwajibkan juga membayar kifarat. Adapun kifarat pembunuhan, memerdekakan hamba sahaya muslim atau dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Alternatif kifarat pembunuhan di zaman modern. Para ulama telah memberikan berbagai pandangan dan alternatif mengenai pelaksanaan kifarat pembunuhan di zaman modern di mana praktik perbudakan sudah tidak ada. Beberapa alternatif yang umum diusulkan antara lain memberikan makan kepada fakir miskin. Jumlah makanan yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Membebaskan orang yang terlilit hutang. Membayar hutang orang yang tidak mampu melunasinya. Membangun fasilitas umum yang bermanfaat seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit. Membiayai pendidikan anak yatim atau orang-orang yang tidak mampu. Hikmah kifarat pembunuhan. Apabila keluarga terbunuh memaafkan pembunuh, maka gugurlah kisos dan wajib si pembunuh membayar diat dan kifarat. Gugurnya kisos berarti bebaslah si pembunuh dari hukum dunia. Sedangkan ancaman sanksi di akhirat tetap berlaku. Selesai.